Alhamdulillah nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. فاللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وتمم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى الله، فقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Marilah di kesempatan perjumpaan kita di hari Jumat ini, di kesempatan rizki diberi Allah Subhanahu wa ta'ala umur untuk melaksanakan ibadah ini, kita kembali membulatkan tekad kita untuk senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, utamanya dengan cara memperhatikan hal-hal yang fardu, yang wajib-wajib, sembari kita menghias diri, menambah kebaikan dengan perbuatan-perbuatan sunnah serta perbuatan-perbuatan baik, meningkatkan takwa dengan cara betul-betul komitmen untuk menghindari, menjauhi, melepaskan segala bentuk dosa yang besar, al-kabair, sambil perlahan-lahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikan kita kekuatan mengurangi dosa-dosa, segala bentuk maksiat dan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Dalam rangka itu semua, khatib pada hari ini ingin menyampaikan, mengajak hadirin untuk merenungkan kembali nasihat dari sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga menantu beliau, Sayyiduna Ali ibni Abi Thalib karramallahu wajhah, yang pernah menasihatkan bahwa hati-hati menjadi hamba Allah, menjadi orang yang ingin baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang beliau sampaikan adalah nasihat yang akan abadi selagi kita hidup mengabdi kepada Allah. Kita akan selalu butuh peringatan ini. Kata beliau, laula khamsu khisal la sara an-nasu kulluhum salihin. Andaikan tidak ada 5 hal ini, pastilah orang yang sudah baik-baik ini akan sukses menjadi orang baik. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, kata Sayyidina Ali, orang baik menjadi gagal menjadi baik gara-gara 5 hal ini. Apa itu? Yang pertama, kata beliau,
jika manusia ini sudah memiliki sifat al-qana'atu bil jahli, sikap, sifat, karakter merasa tidak masalah menjadi manusia yang bodoh, yang tidak tahu, sikap tidak sedih bahwa dirinya tidak mengerti, sikap tidak mau mengaji lagi, sikap merasa cukup, sudah enggan belajar, dan sudah merasa tidak pantas lagi menambah ilmu, khususnya ilmu-ilmu agama terkait bagaimana kita ini mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala lebih baik lagi. Orang yang sudah merasa cukup dengan wawasannya, tidak mau mencari ilmu lagi, tidak mau belajar lagi, sudah nerimo, sudah qanaah, tapi qanaahnya salah, sebab qanaahnya adalah qanaah dengan kebodohan. Orang ini, kata Sayyidina Ali, mustahil sukses menjadi orang baik. Ma'asyiral muslimin, tidak ada cara lain untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal diri kita sendiri, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkecuali melalui jalur ilmu pengetahuan. Kita semua ini harus terus belajar, terus mengaji, terus mendalami ilmu sampai mati. Minal mahdi ilal lahdi, mencari ilmu itu sejak ayunan ibu hingga masing-masing kita dibaringkan di liang lahat kita masing-masing. Kita harus terus belajar. Jangan merasa terlambat karena sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya cucu, dan seterusnya. Kemudian merasa tidak perlu lagi belajar, anaknya saja, cucunya saja. Ma'asyiral muslimin, selama hayat masih dikandung badan, kita ini masih terus wajib menuntut ilmu, khususnya ilmu-ilmu yang berkaitan tentang bagaimana seharusnya kita ini mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita ini lebih mengerti lagi keluasan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita menjadi lebih mengerti lagi bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana membuat Allah senang, mengetahui hal-hal yang membuat Allah murka, ilmu yang menyebabkan kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pada akhirnya, ma'asyiral ikhwah, hanya orang-orang yang mengenal Allah, hanyalah orang-orang ini yang disebut sebagai ulama, orang-orang yang mengenal Allah nantinya yang betul-betul akan merasakan khasyah, rasa takut kepada Allah. Sebagaimana Allah firmankan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya hanya orang yang mempunyai ilmu yang nantinya dapat menikmati rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, takut kepada Allah itulah pelambang tanda baiknya seorang hamba, solehnya seorang hamba. Jika dalam diri kita belum ada rasa khauf, belum ada khasyah ini, kemudian kita merasa diri kita berilmu, maka sebetulnya kita ini sudah tertipu, dan ilmu kita sebenarnya masih sangat jauh untuk bisa dikatakan cukup. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, penyakitnya orang baik adalah al-hirsu 'alad dunya. Orang ini baik, hamba Allah ini baik, tapi tiba-tiba dia itu menjadi memiliki sifat rakus atas dunia. Penghalang manusia untuk menjadi soleh adalah mental yang tidak pernah puas dengan pencapaian materi dan perolehan-perolehan duniawi. Sabda Nabi, ini tidak akan bisa kenyang. Andaikan manusia ini dikaruniakan gunung emas, pasti dia akan menginginkan agar gunungnya itu ada dua. Andaikan dikasih dua, pasti dia menginginkan tiga. Sabda beliau, wala yamla'u fama bina adam illa turab, tidak akan bisa kenyang, tidak akan bisa tertutup mulutnya itu terus menganga, terus lapar sampai mulutnya itu dipenuhi debu, artinya mati. Kalau sudah mati barulah berhenti ambisinya.
Kalau sudah dikubur barulah habis keinginannya. Itulah manusia pada dasarnya, bawaan lahirnya. Ma'asyiral muslimin, banyak yang mengibaratkan dunia ini seperti air laut, semakin diminum semakin haus. Manusia ini tidak terasa, jika sudah dihinggapi rasa rakus terhadap dunia dalam dirinya, maka dia tidak akan peduli lagi cara yang ia gunakan untuk mendapatkan dunia itu. Jika sudah rakus akan lupa ilmunya, lupa hak-hak dan kewajiban atas hartanya. Jika sudah rakus, maka bagi dirinya yang terpenting bagaimana mendapatkan, bagaimana mengumpulkan, bagaimana menambah, bagaimana memperoleh lahan seluas-luasnya, mendapatkan pengaruh sebesar-besarnya. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang duniawi seperti ini, yang ambisinya hanya materi, kata Sayyidina Ali, mustahil sukses menjadi orang baik, menjadi orang soleh. Ma'asyiral muslimin, hambatan yang ketiga atau tantangan ketiga bagi orang yang baik, asyuhu bil fadli. Orang ini pelit, di dalam hatinya ada bakhil. Asyuhu bil fadli, bakhil terhadap kelebihan dari anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya sifat pelit ini lanjutan dari sifat yang tadi, sifat rakus. Jika orang itu rakus dunia, maka otomatis dia jadi pelit. Dia tidak sadar bahwa dengan merelakan sebagian miliknya untuk orang lain, maka hatinya akan semakin luas, hidupnya akan semakin tenang. Dia kira bakhil tambah kaya dan leluasa. Tidak. Justru dengan sikap-sikap pelit seperti itu, hatinya akan semakin sempit, hidupnya akan semakin sulit. Sifat rakus dan pelit ini membutakan manusia, sehingga dia akan menjadi lupa atas hak-hak orang lain, atas hartanya. Ma'asyiral muslimin, semoga kita dijauhkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari ketiga itu. Yang keempat, ar-riya'u fil amal. Penyakitnya orang baik, seperti sampean semua yang rajin-rajin sholat ini, penyakitnya yang sering dihinggapi tanpa terasa adalah ar-riya'u fil amal. Penyakit tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penampilannya ibadah, namun itu hanya penampilan, agar dilihat manusia lain sebagai ahli ibadah. Dia sembahyang, dia sedekah, namun itu bukan sembahyang, bukan sedekah. Itu hanya modus pencitraan. Ma'asyiral muslimin, agar diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, amal itu harus memenuhi dua syarat. Satu, dilakukan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kedua, amal itu memang harus tulus, murni 100%, bukan 99%, 100%. Memang harus dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadah ini harus terus menerus dibersihkan dari pamrih dan motif-motif selain Allah, barulah amal itu dapat diterima Allah. Lalu amal-amal itu akan dapat mengantar orang yang mengamalkannya meraih derajat kesolehan. Mustahil, kata Sayyidina Ali, orang akan menjadi soleh jika amal-amal ibadah yang dia lakukan sebenarnya hanya untuk mendapatkan sanjungan, mendapatkan pengakuan, mendapatkan pujian dari orang lain. Kata Nabi, nanti di hari kiamat ada orang yang kelihatannya mati syahid, kelihatannya alim, kelihatannya ahli sedekah. 3 orang yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun itu hanya kelihatannya. Allah menggugurkan pahala kebaikan yang hanya fata morgana, kelihatannya ada tapi kosong. Allah mengatakan, bukankah kamu berperang hebat sampai kamu mati itu agar disanjung-sanjung sebagai orang yang gagah berani, pahlawan yang tak takut mati? Bukankah engkau yang konon alim ahli mengaji itu
Dulu kamu mengaji itu hanya agar disebut sebagai ulama cendekia yang dikagumi semua orang. Bukankah kamu yang sedekah sana sini itu agar disebut dermawan, dikenang sebagai orang yang murah tangan? Kamu semua sudah aku berikan apa yang menjadi tujuanmu. Sudah dikenal orang sebagai pahlawan, sudah disanjung orang sebagai ulama, sudah ditangisi orang karena ada orang ahli sedekah meninggal dunia. Semua sudah kamu dapat. Tapi tidak, di mataku nol besar. Sebab kalian melakukan semua itu bukan atas dasar ibadah dan pengabdian kepada na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin. Yang terakhir kata Sayyidina Ali, orang baik rencananya, tapi dia gagal menjadi orang baik. Kenapa? Yang kelima adalah al-i'jabu birra'i. Orang yang punya penyakit ujub, sikap berbangga diri, membanggakan ide-idenya sendiri, karya-karyanya sendiri, membanggakan apa yang menjadi perilakunya sendiri, menganggap orang lain tidak mampu dan lebih rendah dari dirinya. Ini adalah penyakit orang baik-baik. Saat tiba-tiba semua baik dan berhasil sesuai dengan rencana, setan akan menggoda hati kita dan berkata, lihatlah, semua kebaikan itu terjadi sebab kiprahmu, sebab ide cemerlangmu, masjid yang berdiri, TPQ yang berdiri, kesuksesan, kejayaan yang ada, semua adalah gagasan-gagasan dan kerja kerasmu. Lalu sambil tersenyum orang ini mulai merasa ujub, kagum, tapi kagum kepada dirinya sendiri, salut dengan gagasan-gagasannya sendiri, bangga dengan dirinya sendiri. Lalu mulai tumbuhlah akar-akar kesombongan di dalam hati dan perilakunya. Ma'asyiral muslimin, jika tidak segera diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan astaghfirullahalazim, jika tidak segera diinsafi, maka amal kebaikan 1000 tahun ditimbang hanya akan menjadi seberat sayap nyamuk, tak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Hikam disebutkan bahwa jangan sampai kita ini berbangga kepada amal atau atas amal ketaatan kita walaupun kita mampu melakukannya, berbangga karena kita telah mampu melakukannya, jangan. Tapi kita boleh berbahagia bahwa Allah sudah menganugerahkan kemampuan agar kita melakukannya. La tufrih ta'ah bi annaha barazat minka wafrah biha bi annaha barazat minallahi ilaika. Saudara, ketahuilah, maksiat 1000 tahun, dosa kejahatan sepanjang umur dapat dilebur, hilang hanya dengan 1 kali pertaubatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahui pula bahwa kebaikan 1000 tahun, amal ibadah sepanjang umur juga akan hangus, lebur, tak berarti apa-apa jika kemudian amal ibadah itu diserahkan kepada Allah dengan bungkus-bungkus kesombongan dan takabur, merasa orang lain berada di bawah derajatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita semua ini yang ada di sini tidak mungkin menjadi orang soleh, menjadi orang baik tanpa pertolongan dari Allah. Tidak mungkin menjadi orang yang betul, tidak mungkin mampu menghadapi tantangan-tantangan yang sudah disebutkan oleh Sayyidina Ali kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Nabi menasihatkan, idza sa'alta, kalau kamu minta kepada Allah, fas'al salaha nafsik, maka mintalah agar dijadikan orang baik, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keinginan kita menjadi orang soleh, hidup sebagai orang soleh, mati sebagai orang soleh, dibangkitkan dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh, betul-betul disertai pertolongan, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وتمم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مجيب الدعوات. اللهم يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة من مدينتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم أمة نبينا محمد. اللهم اغفر أمة نبينا محمد وأصلح أمة نبينا محمد واجبر والطف بأمة نبينا محمد واقضي حوائج أمة نبينا محمد واقضي ديون المدينين من أمة نبينا محمد. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.